Baik, di sini saya akan mempraktekkan yaitu cara pembongkaran silinder. Yang pertama, untuk langkah pertama yaitu bisa dilihat dari video sebelumnya, dan yang kedua yaitu adalah buka tutup belakang silinder menggunakan kunci T12 dengan berhati-hati. Kemudian lepaskan penutup silinder belakang dan jangan lupa bersihkan sisa-sisa lem dari pemasangan sebelumnya. Kemudian lepaskan pengunci batang torak pada piston pada posisi TMB atau titik mati bawah. Cara melepasnya itu secara perlahan karena baut ini sangat sensitif. Jika nanti ada dol ataupun kerusakan, maka mesin akan berakibat fatal atau bermasalah. Kemudian putar flywheel sehingga piston berada di TMA atau titik mati atas, sehingga kita mudah untuk melepas piston dari blok silindernya. Dan untuk melepasnya dorong perlahan, jangan terlalu dipaksa karena nanti dapat menggores blok silindernya. Untuk selanjutnya itu langkah pemeriksaan. Yang pertama, periksa posisi ujung atas lubang silinder terhadap permukaan blok mesin tinggi dari permukaan blok. Maksimal atau batasnya itu 0,025 dan didapatkan dari hasil pengukuran yaitu 0,005. Untuk pemeriksaan kedua yaitu periksa diameter luar torak atau luar piston. Untuk TF55 yaitu 74,876 sampai 74,906, dan di sini didapatkan 75,00 mm menggunakan alat mikrometer. Untuk pengukuran selanjutnya yaitu ukur diameter peta torak pada toraknya atau pistonnya. Dan untuk TF55 yaitu standarnya adalah 23,025 dan di sini dapatkan 22,070, berarti masih dalam keadaan baik. Untuk selanjutnya itu pengukuran pena torak atau pengukuran diameter pena torak bagian luar. Untuk TF55 yaitu standarnya 23,00 dan dapatkan hasil dari pemeriksaan yaitu 23,00, berarti dalam masih keadaan standar menggunakan alat mikrometer. Selanjutnya itu mengukur kerenggangan antara cincin torak dan alurnya. Untuk ring oli didapatkan yaitu sebesar 0,010 mm atau untuk standarnya yaitu 0,020 mm, jadi masih dalam keadaan standar. Selanjutnya itu kerenggangan antara cincin torak dan alurnya pada ring nomor 2 dan nomor 3. Untuk standarnya yaitu 0,070. Di sini didapatkan hasil yaitu 0,05, jadi masih dalam keadaan standar atau masih belum aus, masih dapat digunakan. Selanjutnya itu kerenggangan antara cincin torak dan alurnya pada ring nomor 1, yaitu standarnya adalah 0,095 dan di sini didapatkan hasil pengukuran yaitu 0,010, jadi masih dalam keadaan baik atau masih dalam keadaan standar. Selanjutnya itu pemeriksaan dan pengukuran pada diameter dalam bantalan pena torak, dan didapatkan hasil di sini yaitu 22,60 mm, jadi masih dalam keadaan standar. Selanjutnya itu pengukuran diameter dalam metal jalan atau crankpin bearing LD dengan hasil pengukuran yaitu 33 mm dan masih dalam keadaan standar atau masih dalam keadaan baik. Selanjutnya itu pemeriksaan kerenggangan ujung torak pada silinder bor atau blok silinder. Didapatkan hasil yaitu 0,20, jadi masih dalam keadaan baik dan bagus dan masih dapat digunakan sesuai dengan standarnya.
Selanjutnya itu pengukuran atau pemeriksaan terhadap batang torak atau batang piston. Untuk mengukurnya menggunakan alat yang terdapat dalam gambar tersebut, yaitu menggunakan alat tersebut dan menggunakan filler gig. Dan dari hasil pemeriksaan dan pengukuran ternyata tidak ada kebengkokan pada batang piston atau batang toraknya, dalam masih keadaan baik dan masih bagus. Selanjutnya itu pengukuran ke buntiran atau melintirnya batang torak atau batang piston. Dan dari hasil pemeriksaan batang torak atau batang piston masih dalam keadaan bagus dan tidak terpelintir atau melengkung.